Selamat datang di video kuliah MA3131 Pengantar Analisis Real. Kali ini kita akan membahas mengenai karakterisasi supremum. Pertama, kita ingat kembali aksioma kelengkapan. Definisi supremum. Misalkan X adalah himpunan tak kosong dan X merupakan subhimpunan bilangan real, serta X terbatas di atas. Bilangan real U disebut batas atas terkecil atau supremum dari X jika U memenuhi kedua kondisi berikut. Yang pertama, U adalah suatu batas atas dari X, dan yang kedua, jika A adalah sebarang batas atas dari X, maka U lebih kecil atau sama dengan A. Notasi U sama dengan sub X. Aksioma kelengkapan pada R, jika X adalah himpunan tak kosong, dan X adalah subhimpunan dari bilangan real, serta X terbatas di atas, maka X memiliki supremum. Bagi contoh, misalkan X adalah himpunan semua bilangan real yang lebih kecil atau sama dengan 3, X adalah himpunan tak kosong sebab 2 adalah anggota dari X. Karena X tak kosong dan X terbatas di atas oleh 3, maka X memiliki supremum. Selanjutnya kita akan membahas teorema karakterisasi supremum. Teorema karakterisasi supremum yang pertama, teorema 1. Misalkan X adalah himpunan tak kosong, X adalah subhimpunan dari himpunan bilangan real, dan X terbatas di atas, maka U sama dengan supremum dari X jika dan hanya jika U memenuhi yang pertama, X lebih kecil sama dengan U untuk semua X di X. Kemudian jika C lebih kecil dari U, maka terdapat X aksen di X, sedemikian hingga C lebih kecil dari X aksen. Oke. Kita akan melihat bukti teorema 1 ini. Bukti, misalkan U adalah supremum dari X. Berdasarkan definisi, U lebih besar sama dengan X untuk semua X di X. Jadi pernyataan 1 berlaku. Kemudian kita akan menunjukkan pernyataan 2. Misalkan C lebih kecil dari U. Andaikan untuk semua X di X berlaku, X lebih kecil sama dengan C. Maka C adalah batas atas dari X dan C lebih besar sama dengan U. Berdasarkan informasi bahwa U adalah batas atas terkecil dari X. Hal ini bertentangan dengan C lebih kecil dari U. Oleh karena itu, terdapat X aksen di X yang memenuhi X aksen lebih besar dari C. Sehingga pernyataan 2 berlaku. Selanjutnya, kita misalkan pernyataan 1 dan 2 berlaku, kita akan membuktikan bahwa U adalah supremum dari X. Berdasarkan pernyataan 1, kita dapat simpulkan bahwa U adalah batas atas dari X. Misalkan A adalah sebarang batas atas dari X. Jika A lebih kecil dari U, maka terdapat X aksen di X yang memenuhi X aksen lebih besar dari A. Hal ini bertentangan dengan U dengan A adalah batas atas dari X. Jadi, A haruslah lebih besar sama dengan U. Jadi, karena U adalah batas atas dan untuk sebarang batas atas A berlaku A lebih besar sama dengan U, maka U adalah batas atas terkecil, sehingga U sama dengan supremum X. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema karakterisasi supremum kedua. Teorema 2. Misalkan X tidak kosong dan subhimpunan bagian dari R dan X terbatas di atas, batas atas U dari X adalah supremum dari X jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat X epsilon di X sedemikian hingga U dikurangi epsilon lebih kecil dari X epsilon. Bukti teorema ini diberikan sebagai berikut. Misalkan U sama dengan supremum dari X, ambil sebarang epsilon positif, tuliskan C epsilon sebagai U dikurangi epsilon. Karena C epsilon lebih kecil dari U, maka berdasarkan teorema 1 terdapat X epsilon di X yang memenuhi
X epsilon lebih besar dari C epsilon, sedangkan C epsilon sama dengan U dikurangi epsilon. Jadi kita telah membuktikan bahwa jika U sama dengan supremum X, maka pernyataan pada teorema 2 berlaku. Sebaliknya, misalkan U batas atas dari X dan untuk setiap epsilon positif terdapat X epsilon di X yang memenuhi X epsilon lebih besar dari U min epsilon. Oke. Misalkan C lebih kecil dari U. Definisikan epsilon sebagai U dikurangi C, maka terdapat X epsilon di X sehingga X epsilon lebih besar dari U min epsilon. Karena U min epsilon sama dengan C, maka X epsilon lebih besar dari C. Karena X epsilon lebih besar dari C dan X epsilon di X, maka berdasarkan teorema 1, U adalah supremum dari X. Jadi kita telah membuktikan teorema 2. Berikut, jadi demikian penjelasan mengenai karakterisasi supremum. Terima kasih atas perhatian.